Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngasih penjelasan tentang video yang ini. Halo semuanya, kita lagi habis stuffing kelapa buat ke Thailand. Di sini produk kita ada sekitar 53 ton. Yang di sini, yang di situ sekitar 6 kontainer, berapa ya? 100 tonan ya. Dimana banyak yang komen katanya, wah member Juli ekspornya kelapa butiran, bukan olahan. Kan kata Pak Jokowi, jangan raw material, tapi harus setengah jadi. Oke, gue bakal ngejelasin di video ini supaya member ini atau teman gue Arik, dia nggak perlu ngejelasin ke kalian kenapa dia ekspor butiran, tapi gue akan ngejelasin kenapa dia ekspor butiran dan gue mengizinkan untuk dia ekspor butiran gitu loh. Kita bicara soal kelapa. Banyak yang bilang kelapa jangan dijual gelondongan. Kayak Julio dong, ekspornya nggak gelondongan, ekspornya serabutnya, tempurungnya, kulitnya, dagingnya, dan lain-lain. Gua nggak mau dia dibandingin sama gue nggak mau. Tapi gini, gue pengen ngejelasin. Ini tergantung sama wilayah masing-masing. Kelapa yang gue ambil bukan kelapa dari Sumatera, sedangkan yang diambil itu dari Riau, Indigari Hilir, dan Hulu. Dan for your information, bahwa Indonesia punya perkebunan kelapa terbesar dan terluas di dunia. Itu adanya di daerah si member ini, namanya Arik. Dan kalau misalnya kalian tahu bahwa banyak banget ekspor ilegal kelapa butiran di sana. Jadi posisi di sana itu sebenarnya adalah sungai. Jadi kelapa-kelapa itu tumbuh di pesisir sungai. Dan banyak banget yang akhirnya itu bekerja sama dengan negara-negara di luar negeri. Kayak misalnya Vietnam, Cina, India, Thailand. Ada aja oknum yang mereka itu beli ilegal. Nah, maksudnya beli ilegal gimana? Kelapanya itu dipetik sama petani, dia lempar ke sungai. Dia lempar ke sungai, dialirin sampai ke pinggir laut. Di pinggir laut itu baru dijaring dan diangkut ke dalam tongkang. Jadi ekspornya juga nggak pakai kontainer guys, pakai kapal tongkang. Kalau kalian nggak tahu tongkang itu apa nih, gue kasih lihat di sini. Biasanya kapal ini itu dipakai buat ngangkut batu bara karena bulky. Banyak. Nah sekarang kenapa Arik dan member-member lainnya akhirnya ekspor gelondongan? Menurut gua ini jauh lebih baik dibanding ekspor ilegal. Gua bukannya bilang bahwa selamanya harus ekspor butiran, enggak. Gue juga udah ngajarin dia bahwa ekspor nanti kedepannya harus serabutnya, harus kulitnya, harus dagingnya, harus tempurungnya. Tapi untuk saat ini supply-nya itu terlalu banyak. Jadi supply dari si daerah ini itu banyaknya minta ampun guys. Bahkan harga di sana jadi sangat-sangat murah di sisi petani. Beda sama yang kelapa gue di Maluku. Kelapa gue di Maluku ya nggak bisa gue ekspor butiran. Kenapa? Karena kalau kalian mau ekspor butiran, kalian harus dekat banget dengan pelabuhan. Itu kelapa tidak boleh lebih dari 21 hari. Meskipun udah dikupas dan udah jadi botak ya, tetap aja tunasnya bisa tumbuh. Dan mereka udah beli dan kontainernya pasti buka bertunas, mereka akan reject dan mereka akan pulangin. Dari Maluku itu nggak masuk akal kalau gue ekspor gelondongan. Kenapa? Karena dari sisi logistiknya aja udah kalah. Gue kan nggak bisa ekspor dari Halmahera Utara langsung ke Cina atau ke Thailand, kan nggak bisa karena nggak ada rutenya. Gue harus kirim itu ke Surabaya. Dari Surabaya dipindahin lagi ke sana. Udah habis berapa waktu gue, udah habis berapa cost yang gue harus keluarin gitu loh. Jadi mau nggak mau gue pecah dulu di Maluku. Dan di Maluku ini itu mainan utamanya bukan kelapa butir, tapi kopra, daging kelapa. Jadi mereka udah belah, mereka ambil dagingnya, terus mereka asepin gitu ya. Itu disebutnya fufu. Jadi mereka ngasepin kurang lebih 3 hari 2 malam sampai daging kelapanya itu gosong, baru dikirim ke Surabaya untuk diproses jadi minyak goreng. Minyak gorengnya dijual ke luar negeri. Nah ini kasusnya berbeda sama si member-member gue yang ada di daerah Riau, Pekanbaru. Karena supply-nya itu banyak banget. Sampai akhirnya mereka kalau mau ngolah pun itu udah nggak ada tenaganya. Karena kelapa sama orang kebanyakan kelapa guys. Ini kan jadi masalah. Bukan mau nggak mau ya, lebih tepatnya mereka tidak ada pilihan untuk bisa menjual kelapanya. Dibanding mereka jual lokal, itu harganya jadi murah banget. Makanya mereka ada tawaran yang baik gitu ya dari luar negeri untuk ekspor dengan cara seperti itu. Bahkan di luar negeri itu nggak ngelihat grade, semua butir itu pokoknya harganya sama.
Kalau Indonesia, misalnya contoh petani ini jual ke Indonesia, ke perusahaan di Indonesia, dihitungin guys, grade A segini harganya, grade B, grade C, kan kasihan juga petaninya. Karena kan terlalu banyak, mereka nggak bisa ngurus kelapanya. Ya memang kalau ditarik mundur ke belakang mah, PR-nya banyak. Dari tempat tanamnya, dari cara perawatan, dan lain-lain. Cuman karena kelapa ini bisa tumbuh dengan sendirinya, di mana misalnya kelapanya matang nih, udah tua, jatuh, nggak keambil sama petaninya, dia numbuh tunas, jadi pohon lagi. Jadi dengan cara seperti itu jadi multiple terus. Jadi kelapa mungkin numbuhnya lebih banyak dibanding orang di sana. Jadi mau tidak mau untuk saat ini, member-member yang di sana itu mengekspor dulu butiran ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi dibanding petani jual lokal. Jadi member-member ini beli ke petani dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalian harus paham itu dulu guys, bahwa kalau lu mau solve sebuah problem, lu nggak bisa solve tiba-tiba A sampai Z jadi. Kita bukan Avenger, kita bukan orang super yang bisa tiba-tiba semua jadi, nggak bisa. Harus ada step-stepnya. Nah, step yang untuk bisa menyelesaikan masalahnya adalah ekspor butiran dulu, karena ini terlalu banyak supply-nya. Sampai akhirnya member-member ini dapat trust, dapat kepercayaan dari orang lokal untuk bisa mengolah turunannya, misalnya serabutnya, harus mengolah kulitnya, dagingnya, dan lain-lain. Jadi sampai akhirnya gue dan partner gitu ya, kita bikin pabrik di Indigari Hulu. Itu pabrik matras yang dimana bahan bakunya adalah serabut kelapa. Itu kita ekspor ke luar negeri, ke Cina. Tapi kan pas udah bikin pabrik kurang lebih luasnya 10.000 meter, 1 hektar, sekarang bahan bakunya nggak ada. Padahal lokasi pabriknya adalah lokasi di mana dia di antara perkebunan kelapa terluas di dunia, dan beli serabutnya masih nggak ada. Artinya memang dari dulu mereka tidak berproduksi turunannya. Kenapa? Karena harus ada investor. Investor harus percaya dulu nih dengan potensi di sana. Investor harus tahu dulu nih marketnya ada nggak. Dan banyak lain sebagainya yang harus di-solve satu persatu. Jadi kalau kalian bilang, ekspornya gelondongan nih kayak gini nih, anak muda ya selalu mengeksploitasi hasil alamnya sendiri. Yang ngomong kayak gitu nggak paham sih. Kalau lu turun bareng gue ke lapangan, lu bakalan lihat bahwa bener, ternyata memang step awalnya untuk solve problem secara singkat, secara cepat adalah ekspor dulu butirannya supaya dapat harga lebih baik. Kalau misalnya kalian masih komen julid yang kayak, ini bacot doang, ya gue berani argumen bahwa gue adalah pelaku dan gue orang yang paling paham dengan dunia ini gitu loh. Gue main udah tahunan di dunia ini, gue udah keliling Indonesia, dan gue lihat bahwa memang setiap daerah tuh punya masalah dan solusi yang berbeda. Kayak gitu, itu sebabnya gue bilang udah nggak apa-apa, terusin aja dulu, ekspor butiran dulu. Yang penting petani sejahtera, petani dibeli dengan harga yang lebih baik. Sambil kita coba gerakin produk turunan. Kan kalian nggak pernah tahu itu, kan kita nggak pernah selalu share di sosial media. Jadi ya jangan julid gitu loh kalau ternyata kalian nggak tahu apa-apa. Padahal di belakang kita udah kerjain banyak hal. Gue juga kerja setiap hari bangun ekosistem ekspor supaya dari seluruh Indonesia, dari barat sampai timur, produk apapun itu bisa dijual ke luar negeri dengan gampang. Dan teman-teman punya kesempatan untuk jadi eksportir dengan cara yang lebih mudah. Itu yang kita bangun. Jadi buat gue kalau misalnya ada cerita ekspor yang gue akan tampilkan di YouTube, kalian support aja, jadikan itu motivasi, jangan jadi julid. Karena sebenarnya yang ngejulit nggak tahu apa-apa soal itu. Kalau yang tahu mah mereka diem aja dan mereka bilang kayak, bener kok ini adalah solusi pendek yang memang harus dilakukan untuk bisa menyempurnakan solusi-solusi lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah klarifikasi bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anak member bisa ekspor itu benar, karena mereka itu harus mendapatkan trust dari penduduk lokal, harus bisa meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang tepat untuk bisa memasarkan produk daerahnya ke luar negeri. Sampai akhirnya ketika sudah dipercaya, apapun yang mereka bicarakan, apapun yang mereka bangun, solusi apapun, itu diterima oleh masyarakat. Jadi nggak jujuk-jujuk, punya uang, bangun pabrik, jeng-jeng gitu. Indonesia bukan seperti itu. Indonesia itu sangat kental dengan kekeluargaannya. Makanya trustworthy-nya itu yang harus dibangun sesama masyarakat di daerah masing-masing. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gue akan ngebahas soal apapun yang berkaitan dengan ekspor di channel ini. So, stay tune. Bye-bye.